Model fluktuasi ekonomi adalah bagaimana kita memahami perekonomian bergerak dalam jangka pendek. Fluktuasi ekonomi jangka pendek yang terjadi dalam output dan kesempatan kerja disebut siklus bisnis. Dalam menganalisis siklus bisnis, GDP atau pendapatan nasional adalah ukuran utama untuk memulai karena GDP merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Gambar ini menunjukkan pertumbuhan GDP Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tetap, terkadang bisa saja menjadi negatif. Kurva yang jatuh ke bawah menunjukkan periode terjadinya resesi. Resesi bisa didefinisikan oleh penurunan berurutan selama 2 kuartal berturut-turut pada GDP real. Dampak saat terjadi resesi sangat terasa dan efeknya bersifat domino pada kegiatan ekonomi. Contohnya ketika produksi atas barang dan jasa merosot. Investasi anjlok saat secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan. Pendapatan rumah tangga menjadi turun yang menyebabkan melemahnya daya beli. Hubungan negatif antara pengangguran dan GDP tersebut disebut hukum Okun atau Okun's Law. Hukum yang dikenalkan oleh Arthur Okun ini menguji secara empiris hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan GDP real. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka GDP real cenderung tumbuh lebih lambat atau bahkan turun. Dalam suatu kasus, kita dapat membuat persamaan secara matematikanya, yaitu perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% min 2 dikali perubahan tingkat pengangguran. Arti dari persamaan tersebut adalah jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap kenaikan presentasi tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP real turun sekitar 2%. Jadi ketika pengangguran naik dari 5 ke 8% dengan persamaan yang sudah dibuat, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi 2,5%. Artinya GDP akan turun 2,5% mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran dalam meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama atau leading indicators. Sebuah kelompok riset ekonomi swasta mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data, yaitu hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi, pesanan baru barang modal dan pertahanan, kinerja produsen, pemberian izin gedung baru, indeks harga saham, jumlah uang beredar M2 disesuaikan untuk inflasi, penyebaran tingkat bunga, indeks harapan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu horizon waktu pada makroekonomi. Sebagian besar ahli makroekonomi mempercayai bahwa perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek merupakan perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan dapat menanggapi perubahan dalam permintaan atau penawaran. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku berbeda pada jangka panjang dan jangka pendek, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu yang berbeda. Contohnya, jika Bank Sentral AS atau Fed secara tiba-tiba mengurangi jumlah uang yang beredar, maka akan mengurangi seluruh harga, namun seluruh variabel real tetap sama dalam jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan teori klasik. Namun dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Hanya terdapat sedikit perubahan langsung dalam banyak harga atau harga-harga sulit berubah atau kaku atau sticky. Kekakuan harga jangka pendek menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang yang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak jangka panjang. Permintaan agregat secara definisi merupakan hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga agregat. Atau dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga tertentu. Jadi, dari permintaan agregat kita dapat mengetahui hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta secara keseluruhan dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang jasa yang diminta. Kurva permintaan agregat digambarkan atau asumsinya adalah nilai jumlah uang beredar tertentu. Kurva permintaan agregat miring ke bawah, yang artinya semakin tinggi tingkat harga, maka jumlah barang dan jasa yang diminta itu akan turun, sehingga keseimbangan real juga akan menurun. Berikut kami sajikan contoh gambar mengenai kurva permintaan agregat. Secara umum, kurva permintaan berbentuk kurva yang memiliki hubungan negatif antara variabel harga dan output. Kemudian bentuk kurvanya itu berbentuk garis dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut alasan mengapa kurva agregat demand miring ke bawah. Untuk mendapatkan jawabannya, perlu dijawab terlebih dahulu pertanyaan berikut. Pertama, apa efek kenaikan harga terhadap pendapatan real? Yang kedua, apa efek kenaikan harga kepada suku bunga? Kenaikan harga membuat pendapatan real masyarakat menurun, sehingga nilai real dari konsumsi rumah tangga itu juga akan turun juga. Kemudian, inflasi itu akan menaikkan suku bunga, dan kenaikan tersebut itu dapat mengurangi investasi. Sehingga kesimpulannya adalah kenaikan harga itu dapat menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot atau penurunan output yang diminta, dan pendapatan nasional secara real akan berkurang. Dari hal tersebut dapat kita gambarkan bahwa ketika harga naik, maka pendapatan atau output atau pendapatan nasional itu akan turun, sehingga memiliki hubungan negatif yang jika digambar dengan kurva itu akan berbentuk miring ke bawah. Bagaimana pergeseran kurva AD? Kurva permintaan agregat dibuat dengan asumsi nilai dari jumlah uang yang beredar itu tetap. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan kombinasi yang mungkin dari variabel P dan variabel output atau Y. Jika pemerintah mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi dari variabel harga dan variabel output itu akan berubah. Karena dalam grafik
kurva permintaan itu hanya menggambarkan hubungan antara variabel harga dan variabel output saja, maka jika terjadi perubahan jumlah output permintaan yang dipengaruhi dari faktor selain harga, itu akan membuat garis kurva permintaan bergeser, atau kita menyebutnya dengan pergeseran permintaan agregat. Kesimpulannya adalah pergeseran kurva permintaan agregat itu terjadi jika ada faktor selain harga yang memengaruhi jumlah output yang diminta, seperti jumlah uang beredar, selera masyarakat, pendapatan masyarakat, politik, dan sebagainya. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah total barang atau jasa yang ditawarkan dengan dijual tingkat harga tertentu. Penawaran agregat tergantung pada tingkat harga, kepastian produksi, dan tingkat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Kurva penawaran jangka panjang, dalam jangka panjang, produksi barang atau jasa dalam suatu perekonomian atau PDB suatu negara akan tergantung dari ketersediaan tenaga kerja, sumber daya modal, sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Karena modal klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari modal klasik, yaitu fungsinya Y sama dengan F kali K, L sama dengan Y. Berikut ada kurva jangka panjang. Mengapa kurva LRAS berbentuk vertikal? Karena tingkat harga tidak mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka panjang, maka kurva penawaran agregat dalam jangka panjang akan berbentuk vertikal. Pergeseran kurva LRAS dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, perubahan jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja akan mengalami kenaikan, maka jumlah output yang dapat diproduksi pun akan mengalami peningkatan, dan kurva penawaran pun akan mengalami pergeseran ke kanan. Kedua, perubahan modal. Terjadi peningkatan stok modal dalam perekonomian, baik modal fisik maupun modal manusia, tentu akan meningkatkan produktivitas perekonomian. Yang ketiga, ada perubahan sumber daya alam. Ketika ketersediaan sumber daya alam yang menjadi input produksi mengalami peningkatan, maka ditemukan ladang tambang yang baru, kurva penawaran agregat akan mengalami pergeseran ke kanan. Yang keempat, ada perubahan teknologi. Peningkatan kemajuan teknologi suatu negara juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan peningkatan output potensial suatu negara. Kurva penawaran jangka pendek. Dalam jangka pendek, tingkat harga akan mempengaruhi tingkat output perekonomian. Terjadinya peningkatan harga dalam perekonomian akan mendorong terjadinya peningkatan output barang atau jasa yang diproduksi, sehingga dalam jangka pendek bentuk kurva penawaran agregat akan memiliki kemiringan positif yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Terdapat 3 teori yang berdasarkan tentang kurva penawaran jangka pendek memiliki kemiringan positif. Yang pertama itu teori kekakuan upah, bahwa kemampuan penyesuaian upah nominal terhadap perubahan perekonomian berlangsung lambat. Dengan kata lain, tingkat upah bersifat kaku dalam jangka pendek. Yang kedua ada teori kekakuan harga. Penyesuaian tingkat harga dikatakan bersifat kaku terhadap perubahan perekonomian. Kekakuan harga ini karena terjadinya adanya biaya menu untuk melakukan perubahan harga. Yang ketiga ada teori kesalahpahaman. Perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian terkadang menimbulkan kesalahpahaman perusahaan terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Mengapa kurva SRAS bentuk horizontal? Karena upah dan harga kaku atau penyesuaian upah dan harga terkait terjadinya secara perlahan pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka kurva penawaran agregat jangka pendek berbentuk horizontal. Pergeseran kurva penawaran jangka pendek atau RAS dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada perubahan tenaga kerja, perubahan modal, perubahan sumber daya alam, dan perubahan teknologi. Yang kelima ada ekspektasi tingkat harga. Terjadi jika penurunan perkiraan tingkat harga, maka kurva penawaran jangka pendek akan bergeser ke kanan. Sementara itu, ketika terjadi peningkatan perkiraan tingkat harga, maka kurva penawaran jangka pendek akan bergeser ke kiri. Dari kelima faktor tersebut, 1-4 itu hampir sama dengan pergeseran kurva penawaran jangka panjang. Bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang, serta bagaimana dampak dari penurunan permintaan agregat sepanjang waktu. Anggaplah perekonomian pada awalnya berada dalam equilibrium jangka panjang, seperti ditunjukkan dalam gambar. Dalam gambar ini ada 3 kurva, yaitu kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Equilibrium jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga-harga telah disesuaikan untuk mencapai equilibrium ini. Karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjangnya, kurva penawaran agregat jangka pendek harus memotong titik ini. Kemudian, anggaplah bahwa seseorang mengurangi jumlah uang beredar dan kurva permintaan agregat bergeser ke bawah, sebagaimana terlihat dalam gambar ini. Dalam jangka pendek, harga adalah kaku, sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output dan kesempatan kerja turun di bawah tingkat alamiah, yang berarti perekonomian mengalami resesi. Selama itu, dalam menanggapi permintaan yang rendah, upah dan harga turun. Penurunan tingkat harga yang berangsur-angsur ini menggerakkan perekonomian ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium jangka panjang yang baru. Pada equilibrium jangka panjang yang baru itu, titik C, output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah, tetapi harga menjadi lebih rendah dibandingkan dalam equilibrium jangka panjang yang lama, yaitu titik A.
Jadi teman-teman, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tetapi pengaruh itu berkurang sepanjang waktu ketika perusahaan menyesuaikan harga-harganya. Ada kebijakan stabilisasi. Stabilisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk memperbaiki keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mengurangi inflasi dan memperkuat posisi neraca pembayaran perdagangan internasional. Tugas dari kebijakan stabilisasi ini adalah untuk mencapai atau menghasilkan tingkat permintaan atau demand sesuai yang diharapkan dan pada saat yang sama dapat mengurangi atau menurunkan tingkat inflasi tanpa mengakibatkan menggurnya faktor-faktor produksi. Nah, apa tindakan-tindakan yang lebih dikenal dalam stabilisasi pemerintahan dalam ekonomi? Yang pertama ada kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter, di mana proses mengatur persediaan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk menahan inflasi, mencapai full employment, atau mensejahterakan masyarakat. Kemudian, bagaimana peran kebijakan stabilisasi? Nah, perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut dengan guncangan atau shocks. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut dengan guncangan penawaran atau supply shock. Kemudian, guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut dengan guncangan permintaan atau demand shock. Nah, salah satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Dan para ekonom memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy untuk mengacu pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Di sini saya akan membahas tentang guncangan atau shock. Guncangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada guncangan permintaan agregat. Pada awalnya, equilibrium berada di titik keseimbangan A, kemudian ketika AD meningkat yang mengakibatkan perekonomian booming, maka AD bergeser ke kanan dan equilibrium sekarang berada pada titik B. Dengan harga lama, perusahaan menjual lebih banyak output sehingga mengerjakan lebih banyak pekerja dan mengenjot produksi. Kemudian, kenaikan AD tersebut mendorong kenaikan harga dan upah. Akibatnya, output yang diminta kembali turun secara bertahap hingga ke titik alamiah C. Dan yang kedua, ada guncangan penawaran agregat. Guncangan penawaran agregat memiliki dampak langsung pada harga, misalnya hama pertanian, undang-undang tentang pencemaran lingkungan, agresivitas serikat buruh, atau kekuatan organisasi kartel internasional. Akibatnya, kurva S-ras bergeser ke atas dengan titik keseimbangan baru yaitu titik B. Guncangan penawaran ini memperburuk beban biaya dan menaikkan harga. Di sini ada dua kebijakan yang memang sama-sama sulit. Yang pertama ada mengendalikan atau mempertahankan AD secara konstan yang akan mengakibatkan perekonomian bergerak dari A ke B dan terjadi stagflasi dan resesi sangat parah. Stagflasi merupakan kondisi terjadinya kenaikan harga dan penurunan output secara bersamaan. Dengan kebijakan ini, maka secara berangsur-angsur ketika harga turun, perekonomian kembali ke titik alami yaitu A. Dan yang kedua, ada kebijakan untuk memperluas AD, di mana nantinya ekonomi bergerak dari A dan menciptakan keseimbangan baru yaitu titik C, karena guncangan diakomodasi yang mengakibatkan harga naik secara permanen tetapi output tetap.